Assalamualaikum Ananda. Kali ini kita akan mempelajari konsep perkawinan. Nah, silakan disimak ya. A. Ketentuan perkawinan dalam Islam. Ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta hikmahnya. 1. Ketentuan perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Syarat dan rukun nikah dalam Islam. Rukun nikah dalam Islam. A. Calon suami. Laki-laki yang memenuhi syarat untuk menikah. B. Calon istri. Perempuan yang halal dinikahi bukan mahram, tidak dalam iddah. C. Wali nikah. Ayah kandung atau wali nasab dari pihak perempuan. D. Dua orang saksi, laki-laki, adil, muslim dan baligh. Tanpa saksi, nikah dianggap tidak sah. Ijab dan kabul. Syarat sah nikah dalam Islam. A. Kedua mempelai beragama Islam. B. Tidak ada halangan nikah, misalnya hubungan mahram sedang dalam masa iddah. C. Dengan kerelaan kedua belah pihak. D. Wali nikah yang sah dan memenuhi syarat. Saksi harus hadir dan memenuhi syarat. A. Dilaksanakan dengan ijab dan kabul secara sah. Jika rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Kedua, ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun ke-1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami, istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat sah perkawinan. A. Dilakukan menurut hukum agama masing-masing. B. Dicatatkan secara resmi di KUA Islam atau catatan sipil non-Islam. E. Usia minimal 19 tahun. D. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Hikmah perkawinan dalam Islam. A. Menjaga kehormatan dan kesucian diri. B. Mewujudkan ketenangan batin. C. Menjalin kasih sayang dan cinta. D. Melanjutkan keturunan secara sah. E. Menjadi ladang ibadah dan pahala. B. Pendapat fuqaha tentang perkawinan. Dalam Islam, khitbah, nikah, wali, mahram, dan walimatul ursi. 1. Khitbah. Khitbah adalah permintaan atau pernyataan kehendak untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Pendapat fuqaha, mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali sepakat bahwa khitbah bukan bagian dari akad nikah, melainkan tahapan awal untuk menuju pernikahan. Khitbah tidak mengikat secara hukum syari seperti halnya akad nikah. Artinya, pihak wanita masih bisa menerima atau menolak, dan pihak laki-laki bisa membatalkan. Tidak diperbolehkan melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, kecuali lamaran sebelumnya ditolak atau belum ada kesepakatan. 2. Nikah. Nikah adalah akad antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali menyatakan bahwa nikah adalah akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat. 3. Wali. Wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan di bawah tanggungannya. Pendapat fuqaha, menurut Syafi'i dan Hanbali, wali adalah rukun nikah. Tanpa wali pernikahan tidak sah. Menurut mazhab Maliki, wali sangat penting tapi ada kelonggaran dalam kasus tertentu. Menurut Hanafi, seorang wanita dewasa boleh menikah sendiri tanpa wali asalkan pria yang dinikahi sepadan dan mahar sesuai. 4. Mahram. Orang yang haram dinikahi selamanya karena hubungan darah, sepersusuan atau pernikahan. Fungsi dalam pernikahan menjadi batasan siapa yang boleh dinikahi. Dalilnya dalam
Surah An, Nur ayat 31 dan An-Nisa ayat 23. Kelima, walimatul ursi, pesta perkawinan, jamuan makan yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai bentuk syukur. Pendapat fuqaha, disunahkan menurut semua mazhab. Hukum menghadiri walimah wajib jika diundang secara khusus dan tidak ada uzur. Menurut Syafi'i dan Hanbali, makruh jika dalam walimah terdapat kemungkaran, misal musik haram atau ikhtilat. Sekian pembahasan kita pada hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.